Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Harjo Yudanto dari kelas Teknik Informatika A1 NIM 1810304129. Sesuai dengan tugas basis data tahun 2020-2021 yang ada di e-learning, bahwa diperintahkan untuk membuat database Tokoku yang sesuai dokumen yang telah dibagikan. Untuk awalnya, sebelum kita membuat database Tokoku ini, kita terlebih dahulu menghidupkan localhost yang telah kita install di perangkat kita. Di sini saya menggunakan aplikasi XMPP sebagai web server lokal. Klik saja MySQL Star sebagai database server lokalnya dan Apache sebagai web server default. Setelah itu kita minimize, lalu buka aplikasi MySQL Workspace di pencarian. Klik. Aplikasi ini berfungsi dan dipergunakan untuk mengolah basis data dalam bentuk visual. Di sini saya sudah ada file unwahas, diklik saja dan continue anyway, maka terbukalah lembar kerja di dalam workspace ini. Untuk langkah yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat database Tokoku dengan perintah create database Tokoku, lalu kita pencet Ctrl Enter. Dengan ada tandanya centang ini berarti sukses. Lalu yang kedua, aktifkan database Tokoku dengan perintah use. Nama database kita adalah Tokoku. Lalu untuk perintah selanjutnya di poin 1, kita diperintahkan untuk membuat tabel member. Kita ketikkan di sini dengan perintah create tabel dalam kurung kolom yang di dokumen kita copy saja lalu dipaste di sini. Jangan lupa tanda komanya dari setiap kolom harus diberikan tanda koma. Saya lupa create tabel member. Ya, saya akan jelaskan. Di sini kolom ID member bertipe data varchar dengan kapasitas 15 dan berfungsi sebagai primary key. Kolom selanjutnya ada nama, tipe data varchar, dan tanggal lahir dengan tipe data date. Ctrl Enter. Nah, sudah sukses. Selanjutnya masuk ke kedua, yaitu memasukkan isi dari nilai kepada tabel member. Kita ketikkan saja perintahnya di sini dengan insert into member in values atau nilai. Kita copy nilai dari data dokumen ini, terus sesuaikan, Ctrl Enter. Sukses. Lalu masuk ke perintah selanjutnya, melihat isi tabel dengan perintah select bintang from, nama tabel kita adalah member, semikolom, lalu Ctrl Enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah sukses. Ada kolom ID member, nama dan tanggal lahir, ID member dengan isi sesuai dengan perintah. Selanjutnya poin kedua, kita diperintahkan untuk membuat tabel barang dengan perintah create tabel dalam kurung semikolom. Kita copy tabel barang, lalu kita kopikan agar lebih cepat. Pastekan di sini, jangan lupa tanda komanya. Harga dengan tipe data double stock integer dan merek sebagai varchar. Lalu Ctrl Enter. Sukses. Selanjutnya memasukkan data ke tabel barang, sama seperti yang di atas tadi dengan perintah insert into nama tabel kita yang sekarang, yaitu insert into barang.
dengan nilai atau values sesuai dengan dokumen yang telah diberikan. Kita copy saja di sini, kita paste, lalu klik Ctrl Enter. Nah, sukses. Nah, di nomor 7 selanjutnya ada perintah melihat tabel barang dengan perintah yang sama, yaitu select bintang from nama tabel barang, semikolon, Ctrl Enter. Sukses. Di sini sudah ada kolom ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek ya. Ada ID barang dengan isi yang sesuai. Lalu selanjutnya soal yang poin 3 adalah membuat tabel karyawan. Create tabel karyawan dalam kurung, kita copy saja dari dokumen agar lebih cepat. Kita pastekan, jangan lupa tanda koma kita berikan, username, lalu klik Ctrl Enter. Ya, sukses. Lalu perintah selanjutnya memasukkan data ke tabel karyawan dengan nilai yang sesuai dengan dokumen. Kita copy saja, lalu sesuai di dalam dokumen kita masukkan, Ctrl Enter. Berhasil. Masuk ke langkah selanjutnya untuk melihat tabel, select bintang from nama tabel kita yaitu karyawan, lalu Ctrl Enter. Nah, ini semua sudah berhasil ya. Kita lihat di sini ada ID karyawan, nama-nama, username, PWD. Untuk perintah selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat tabel supplier. Create tabel supplier ya, dalam kurung, kita copy saja dari dokumen untuk nama kolomnya, lalu kita pastekan, jangan lupa tanda koma, ID supplier, nama supplier, lalu Ctrl Enter. Ya, berhasil. Terus kita masukkan data ke dalam tabel supplier dengan insert into supplier dengan nilai atau values. Kita copy saja, masukkan ke dalam, lalu Ctrl Enter. Untuk selanjutnya kita lihat tabel dengan perintah yang sama, select bintang from tabel supplier, lalu klik Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada field atau kolom ID supplier. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat tabel penjualan, sama seperti yang di atas dengan perintah create tabel penjualan dalam kurung. Kita copy saja kolomnya sama seperti dalam dokumen ya, lalu kita pastekan di dalam kurung. Salah, kita kopikan lagi lalu dipastekan ke dalam sini, paste. Nah, sudah sesuai. Lalu jangan lupa diberikan tanda koma, nomor nota, koma, tanggal penjualan dengan date, koma, jumlah barang, koma, total, koma, lalu ID member juga, ID barang, ID karyawan, dan fortune key juga diberikan. Fortune key ini berguna untuk menyambungkan kolom ID member yang bereferensi dan menyambungkan ke tabel member kolom ID member. Jadi nanti fortune key ini saling berintegrasi dengan primary key ID member di dalam tabel member seperti yang lain juga. Ctrl Enter. Sudah
sukses, tidak ada terjadi kesalahan. Selanjutnya kita lihat lagi memasukkan isi data ke dalam tabel penjualan. Insert into dengan insert into nama tabel kita adalah penjualan. Dengan values kita copy saja dari dokumen, lalu pastekan. Sudah sesuai, Ctrl Enter, maka sukses juga. Lalu selanjutnya melihat tabel yang telah kita buat, lalu kita masukkan data ini dengan perintah yang sama, yaitu select bintang nama from semikolom, lalu Ctrl Enter. Nah, sini sudah terlihat semua bahwa ID member, ID barang, ID karyawan itu sudah menjadi virgin key dan terhubung atau integrasi dengan primary key dari tabel-tabel yang sebelumnya sudah kita buat. Perintah selanjutnya membuat tabel pembelian dengan perintah create tabel pembelian. Dalam kurung kita copy saja yang ada di dokumen, kita copy sampai total integer. Nah, jangan lupa tanda komanya, nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, dan jumlah barang. Lalu kita tekan Ctrl Enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita masukkan untuk datanya dengan perintah insert into pembelian dengan values, kita kopikan yang ada di dokumen. Kita copy kita paste, Ctrl Enter. Ya, dan berhasil. Perintah selanjutnya dengan melihat tabel yang telah kita buat, select bintang from nama tabel yaitu pembelian, Ctrl Enter. Lalu kita bisa lihat di sini setelah sukses bagaimana caranya kita menambahkan tabel yang belum kita masukkan atau kolom tabel tadi. Kita tambahkan, tadi kan baru sampai total dengan tipe data integer sampai sini, lalu yang di bawahnya ini sebagai virgin key belum kita masukkan. Baiklah, kita akan masukkan. Kita masukkan ke dalam script dengan perintah menambahkan kolom ke dalam tabel, yaitu alter tabel namanya pembelian. Lalu kita kopikan yang tadi yang belum kita tambahkan ke kolom, pastekan. Lalu Ctrl Enter. Nah, sukses, berarti tabel pembelian sudah ada kolom ID supplier sebagai virgin key sampai ID karyawan sebagai virgin key berhubungan dengan tabel supplier dengan kolom ID supplier. Kita bisa lihat di sini sudah ada datanya bahwa ID supplier sudah berhubungan juga dengan datanya ini. Dengan tabel supplier, ID barang pun sudah berhubungan atau berintegrasi dengan tabel barang. ID karyawan juga telah terintegrasi dengan primary key dari tabel karyawan yang sudah kita buat di atas tadi. Untuk selanjutnya kita coba mengecek apakah sesuai dengan ada yang di modul, bentuk dari modul diagramnya
atau yang biasa disebut dengan IIR. Apakah sudah terjalin relationship-nya sesuai dengan ini? Coba kita cek dengan menekan tombol Ctrl R, lalu klik saja next dan next lagi. Masih loading ya. Kita pilih database Tokoku yang telah kita buat awal tadi. Next. Kita tunggu bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai IIR diagramnya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa sudah adanya hubungan antara primary key dari tabel kepada virgin key dari tabel yang lain, seperti tabel pembelian sudah terhubung dengan tabel supplier dan juga karyawan, juga begitu dengan tabel penjualan. Berarti di sini sudah sama dengan apa yang digambarkan dari modul dokumen yang dibagikan. Kita kembali lagi masuk ke editor, coba kita lihat perintah selanjutnya. Kita masuk ke perintah nomor 1, hasilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Lalu kita masukkan, karena saya sudah mencobanya terlebih dahulu, soal nomor 1 dengan perintah select count, yaitu berarti menghitung cacah data dalam kurung kolom nama pada tabel dari tabel member. Lalu kita klik Ctrl Enter. Coba kita lihat dulu di atas apakah sudah sesuai ya. Data ini yaitu isi dari kolom atau dari tabel member dengan kolom nama bertipe data varchar, sesuai yang kita masukkan tadi, kolom nama. Nah, sesuai dengan data ini. Apakah sudah benar? Kita klik Ctrl Enter. Ya, sukses, bahwa ini sudah terlihat 5 untuk datanya adalah 5 member yang ada di kasus ini, jumlahnya adalah 5. Kita masuk ke soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2, tampilkan nama barang di mana jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Di sini berarti kita menggunakan cara order by descending dari jumlah terbesar menuju ke jumlah terkecil. Jadi urutannya dari yang besar ke yang terkecil. Karena saya sudah mengetikkan kode terlebih dahulu di awal, berarti tinggal saya copy saja, lalu saya pastekan. Ini dia, saya jelaskan dimana kita menselect atau memilih tabel barang, dimana di dalam tabel barang ada kolom nama barang, di dalam tabel pembelian ada kolom jumlah barang. Dari tabel pembelian kita berikan perintah inner join, di mana join ini digunakan untuk menampilkan data dari gabungan 2 tabel atau lebih. Di sini yang kita gabungkan yaitu tabel barang, di mana tabel pembelian ada kolom ID barang sama dengan atau diintegrasikan dengan tabel barang
kolom ID barang, karena tadi ada pengaturan virgin key dan primary key yang di awal tadi. Lalu kita pakai perintah order by pembelian yang kita maksudkan untuk pengurutan. Di sini order by digunakan untuk pengurutan data dari tabel pembelian kolom jumlah barang dengan metode descending. Gunanya untuk mengurutkan data dari besar ke kecil. Kita kontrol enter. Sudah terlihat ya, di sini ada nama barang yaitu topi dengan jumlah barang 10. Kita lihat penjelasan dari scriptnya. Dari tabel pembelian kita gabungkan dengan tabel barang untuk mencari data yang dimaksud. Nama barang adalah topi dengan jumlah barang adalah 10. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita berikan keterangan terlebih dahulu. Soal nomor 3, kita lihat di dokumen, tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam pembelian. Saya copy saja script yang sudah saya tuliskan terlebih dahulu, dan saya akan jelaskan satu persatu, di mana kita menselect atau memilih tabel supplier yang di dalamnya ada field atau kolom nama supplier dengan perintah count, yaitu menghitung cacah data. Perintah cacah data dalam kurung tabel pembelian kolom ID supplier dari tabel pembelian. Kita melakukan perintah lagi dengan perintah inner join tabel pembelian dengan tabel supplier, di mana tabel pembelian kolom ID supplier itu sama dengan tabel supplier kolom ID supplier agar terintegrasi dengan primary key dari tabel supplier. Jadi tabel pembelian sudah terintegrasi. Lalu diberikan perintah group by supplier untuk memberikan perintah mengelompokkan data dari tabel supplier kolom ID supplier, lalu diurutkan order B dengan penghitungan cacah data tabel pembelian kolom ID supplier. Lalu kita klik Ctrl Enter dan berhasil. Terlihat data dengan kolom nama supplier dan count penghitungan cacah data pembelian ID supplier, dimana sesuai soal banyaknya aktivitas yang dilakukan supplier dalam jumlah pembelian dengan nama supplier yang ada di sini dengan jumlah pembelian count pembelian ID supplier berjumlah 1. Kita masuk ke soal nomor 4. Kita berikan keterangan dulu. Soal nomor 4 yaitu tampilkan total jumlah barang yang dijual menggunakan perintah sum. Awalnya kita ketik dulu scriptnya dengan perintah select untuk memilih dalam sum. Perintah sum yang dihitung adalah field total, kolom total, from atau dari tabel penjualan.
Kita lihat dulu di atas yang pernah kita buat, tabel penjualannya pernah kita buat, apakah ada field total. Kita bisa lihat di sini dengan nama total memiliki tipe data integer. Langsung saja kita tekan Ctrl Enter, apakah benar. Sudah berhasil dan muncul sum total atau jumlah total barang yang dijual adalah 17. Berarti kita sudah benar. Kita masuk nomor 5. Soal nomor 5 adalah tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 dan 7. Di sini kita menggunakan operator between yang ada di modul yang pernah kita pelajari, yang artinya adalah antara. Kita kopikan, kita lihat, kita masukkan skripnya. Nah, saya akan jelaskan skrip yang dari awal. Di sini kita menselect atau memilih tabel barang yang di dalamnya ada kolom nama barang, ada juga tabel pembelian dengan kolom jumlah barang. Tabel pembelian kita gabungkan untuk melihat data dengan tabel barang, di mana tabel barang kolom ID barang sama dengan tabel pembelian kolom ID barang, jadi langsung terintegrasi. Dan tabel pembelian kolom jumlah barang setelah kita joinkan tadi, mencari kata kunci, mencari angka di antara 3 dengan 7. Ctrl Enter. Sudah kelihatan hasilnya, ada nama barang tas dan kemeja sesuai dengan soal, dengan jumlah barang 5, 3, dan 4. Karena memang tadi yang dicari adalah jarak antara 3 dan 7, berarti 3 masih termasuk. Kita masuk ke soal nomor 6. Kita berikan keterangan terlebih dahulu. Soal nomor 6 adalah tampilkan nama barang, di mana jumlah barang yang dibeli jumlahnya adalah lebih dari sama, kurang dari sama dengan. Berarti kita masukkan dulu skripnya. Select barang, tabel barang di mana ada kolom barang dengan tabel pembelian kolom jumlah barang. Dari tabel pembelian kita gabungkan dengan tabel barang, di mana tabel barang kolom ID barang sama dengan tabel pembelian ID barang, dan pembelian jumlah kolom jumlah barang itu kurang dari sama dengan 5, karena sesuai soal harus sama dengan, kurang sama dengan 5. Ctrl Enter. Nah, sudah masuk ya. Terlihat barangnya sama tadi, jawabannya dengan nomor sebelumnya. Di soal nomor 5 ada tas dan kemeja dengan jumlah barang 5, 3, dan 4. Kita masuk ke soal nomor 7. Kita baca dulu, tampilkan barang yang paling sedikit dibeli, dilihat dari jumlahnya. Nah, ini sama dengan soal awal tadi yang menggunakan order by descending. Berarti kita yang paling sedikit kita melakukan dengan proses ascending. Masukkan skripnya. Memilih tabel barang, kolom nama barang, tabel pembelian, kolom jumlah barang.
Dari tabel pembelian kita gabungkan dengan tabel barang, di mana tabel barang ID barang itu sama dengan tabel pembelian di barang. Dengan order by ascending limit 1, kita kontrol enter. Nah, sudah terlihat hasilnya benar, nama barangnya tas dan jumlah barangnya 3. Ini adalah jumlah yang paling sedikit. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 8. Kita baca, tampilkan barang, jumlah total barangnya dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SUP 0001. Kita kopikan. Di sini saya akan menjelaskan sum untuk mencari penjumlahan tabel pembelian kolom jumlah barang. Dari pembelian kita gabungkan dengan tabel barang, lalu supplier di mana barang, tabel barang, ID barang sama dengan pembelian ID barang, dan pembelian kolom ID supplier sama dengan supplier kolom ID barang, di mana supplier kolom ID barang memiliki kata kunci SUP 0001. Kita klik Ctrl Enter. Apakah berhasil? Oh, ada yang salah. Coba saya cek terlebih dahulu di mana salahnya. Sepertinya ada penggunaan huruf P yang kurang, di mana tabel supplier harusnya P-nya itu 2 bukan 1. Kita tambahkan P di tabel suppliernya. Join supplier P-nya 2, dimana supplier P-nya 2 juga. Ctrl Enter. Nah, sudah benar ya, di sini terlihat hasilnya. Nama barang yang kodenya SUP 001 adalah nama barangnya topi, sum jumlah pembelian barangnya 10, dan nama suppliernya adalah Agus. Kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 9. Kita baca, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan dengan kode KAR 0001. Kita kopikan skripnya. Kita menselect atau memilih tabel member, di mana kolom nama, tabel barang, kolom nama barang, tabel penjualan, kolom jumlah barang. Dari tabel penjualan barang inner join member, di mana tabel barang, kolom ID barang sama dengan penjualan, diintegrasikan dengan kolom ID barang, dan tabel penjualan kolom ID member kita integrasikan dengan tabel member kolom ID member, di mana penjualan, tabel penjualan, ID karyawan, kata kuncinya adalah KAR 0001. Ctrl Enter. Benar. Ada yang namanya di sini sudah muncul, adalah Joshua, dengan nama barang sepatu dan jumlah barangnya adalah 3. Kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 10 dan nomor terakhir. Kita berikan keterangan, tampilkan transaksi penjualan nama barang di tanggal 2014 10/5. Kita kopikan, kita paste sini skripnya. Saya akan menjelaskan. Awalnya kita menselect atau memilih tabel barang, kolom nama barang, tabel penjualan, total karyawan, nama, kolom nama. Dari tabel pembelian kita gabungkan dengan tabel barang, inner join tabel karyawan dengan barang ID, tabel barang ID barang sama dengan penjualan ID barang, dan penjualan kolom ID karyawan itu sama dengan integrasi dengan tabel karyawan, tabel kolom ID karyawan, dan tanggal penjualan, kolom tanggal penjualan dicari kata kuncinya yang 2014 bulan 10/25. Sudah hasilnya keluar. Nama barangnya adalah tas dan total adalah 4. Namanya adalah Yoko.
Sampai sini karena sudah selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi